Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Nah, ya kembali lagi berjumpa di Selamat Sore Medan, di mana kita di sini akan membacakan 3 berita yang paling menarik hari ini yang bisa dibahas melalui laporan langsung dari reporternya. Dan Medan. Dan kita juga mengingatkan cuaca agak-agak gimana gitu. Banyak yang sakit juga ya Bang? Iya, banyak yang sakit. Jadi usahakan perkuat imun tubuh dengan vitamin C kalau bisa. Vitamin. Banyak olahraga juga. Banyak olahraga. Makan makanan yang bergizi lah dulu. Dan hindari hujan-hujanannya. Iya. Nah. Oke, langsung ke berita pertama, Ica. Oke, jadi Tribuners langsung aja nih Bang ke berita pertama ya. Nah, di berita pertama kita itu ada seorang ibu rumah tangga yang diduga menjadi korban hipnotis nih Bang. Dia tuh kehilangan emas. Nah, peristiwa itu terjadi di sebuah kafe di kawasan Jalan Bromo Bang, Kecamatan Medan Area pada Minggu tanggal 9 Oktober kemarin. Nah, kejadian tersebut pun sempat tertangkap oleh kamera CCTV yang terpasang di kafe tersebut. Rekaman tersebut pun beredar luas di media sosial. Dari rekaman video yang dilihat oleh Tribun Medan melalui akun Instagram sumut.terkini. Nah, kronologinya gini Bang, awalnya seorang pria itu mengenakan jaket warna biru dan pakai helm dia. Datang ke kafe itu dengan membonceng korban. Saat turun dari motor, korban terlihat sempat memegang kantong plastik berwarna merah. Lalu keduanya pun masuk ke dalam kafe tersebut, baru duduk orang itu. Yeah. Habis duduk, keduanya itu ngomong-ngomong, cakap-cakap, dan pelaku pun membuka helmnya dan meletakkan helmnya itu di atas meja. Nah, kemudian pelaku mengambil plastik merah yang dibawa oleh korban dan membuka plastik tersebut. Habis itu, keduanya pun tampak saling berbincang dan pelaku sempat melihat handphone. Habis itu gak lama, pelaku kemudian berdiri dan mengajak korban untuk pergi. Pelaku pun sempat mendatangi meja kasir dan menitipkan plastik merah tersebut di atas meja. Lalu keduanya pun pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan kafe. Jadi kejahatan hipnotis ini termasuk sering juga terjadi di kota Medan ini ya. Dan ternyata kayak masih ada aja sampai sekarang ya Bang. Iya, dan ya itulah mungkin kita harus menghindari kontak mata atau berhubungan dengan orang yang tidak dikenal. Kadang kan media sosial juga sebagai langkah awal dari kejahatan ini. Iya. Janjian di kafe. Berarti menurut Abang salah satu hal yang bisa menghindari dari hipnotis itu ya? Iya, kemudian kontak mata ya Bang? Kontak mata, jangan terlihat bingung, jangan terlihat melamun. Kadang kan kita nggak fokus gitu diajak ngomong dengan orang yang nggak dikenal. Kalau bisa dihindarin aja. Berarti jangan melamun lah ya. Jangan banyak pikiran, jangan kosong. Okay. Banyak zikir aja. Banyak zikir, bagi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya dulu.
kalau emang kita nggak kenal nggak abang itu maksudnya sendiri, nggak kita kasih lah. Misalnya ini ibu itu sama abang itu berdua sendiri. Terus pas ya kita pikir kan emang kenal kan ibu itu sama abang itu, mungkin saudara atau gimana. Mana mungkin kita nggak ngasih, maksudnya sini mana mungkin kita nggak ngasih, sedangkan yang nitip abang itu kan itu udah dibayar dia kan. Iya, dia yang bayar pula. Habis itu sadar ibu tuh kayak mana bang? Hah? Sadar dia dihipnotis? Sadar dia udah ini. Gila abang itu kan, Dapat di barang, habis itu baru menit lagi dia baru datang. dapat di sama itu. Gimana diturunin ibu? Kan apa yang di itu? Nah, abang itu. Nah, habis dibawa ini semua. Ada berselang 10 menit, lalu kan itu yang bicara. Baru dia sadar dia di situ. Ada berapa hilang katanya bang mas? Tahu kalau emas berapa? Pokoknya emas. Tapi pas dalam bentuk cincin, gelang, Ya bisa bilang karena anak tadi masuk kulkas dalam kasih itu ada duit juga semua kan. Terus kang sini beli pokal, beli pokal. Oh, bang bikin sini dulu ada itu. Apa itu? Oh kata bang itu. Bang bikin sini dulu ya, terus pokal sekalian sama ini kan. Terus pergi sama ibu itu, pas balik sendiri dia, ibu itu udah ditinggalin di situ katanya. tapi barang-barang yang tinggalin itu, barang-barang Itu yang ada emasnya di dalam. itulah barang-barang itu. Sama peralatan juga. Baik apa snack-snacknya juga. Iya, snack. Itu punya ibu itu juga. Yang tahu, Bang. Mungkin kayak gini. Ada anak-anak ibu itu bilang kayak gini. Misalnya abang di notis kan. Terus bilang, apa ini ibu pakai emas? Masukin ke sini ya. Kita kan dulu aja. Udah kena notisnya dulu aja kan. Tapi abang nengok ibu itu mau ngasih emas. Enggak, bukan sini itu yang kasih emas itu. Enggak ya. Ya, Itu dia tadi itu bang. penuturan Kesaksian dari pemilik apa ya, penjaga jaga kafe. kafe. Ya. Ya, untuk lebih jelasnya apa saja yang dilarikan barang korban, kita tanya langsung ke wartawannya. Halo Edward. Bang Alfiansyah. Oh, Alfiansyah. Halo bang. Iya. Halo, selamat sore Alfiansyah. Selamat sore bang Fazli dan juga Isa. Iya, ini kita masih belum jelas nih barang apa aja yang berhasil yang dilarikan pelaku dan bagaimana pelaku ketemu sama korban. Coba silakan dijelaskan kronologi dari awal nih Alfiansyah. Ya baik bang Fazli dan juga Isa dan juga Tribuner. Ya memang kejadian diduga hipnotis ini terjadi pada hari Minggu kemarin, di mana saat itu si korban ini dibonceng oleh pelaku mendatangi sebuah kafe di kawasan Bromo. Nah di sana para masyarakat ataupun penjaga kafe tidak menyadari bahwasanya si ibu ini sedang dalam keadaan dihipnotis begitu. Nah tadi menurut keterangan dari karyawan di sana, dia tidak mengenali siapa si pelaku dan juga korban karena pada saat itu mereka itu datang ke sana hanya untuk memesan minum begitu. Kita juga tadi sempat mencari tahu keberadaan si korban, namun sejauh ini kita belum mengetahui korban ini merupakan warga mana dan belum mendapatkan kronologis persis dari korban. Namun menurut pengakuan dari penjaga kafe di sana, peristiwa itu terjadi ketika mereka itu datang ke dalam kafe tersebut untuk memesan minum begitu. Nah setelah memesan minum, belum sempat minum sekitar 3 menit, mereka itu izin untuk pamit keluar dan membawa, dan minumannya itu dibungkus begitu. Nah setelah itu si pelaku sempat menitipkan kantung plastik berwarna merah yang katanya di dalam itu berisikan emas dari si korban. Nah
karyawan KP itu juga mengatakan bahwasannya kejadian hipnotis itu yang diduga ataupun yang mereka dapat cerita dari anak si korban yang juga sempat datang ke KP itu mengatakan bahwasannya awalnya mereka memang bertemu di luar begitu. Nah setelah dari sana si korban ini dihipnotis oleh si pelaku dan dibawa ke KP tersebut. Nah sampai di KP itulah si korban setelah dititipkan plastik merah itu, si korban ini lalu kemudian dibawa oleh si pelaku dan ditinggalkan di pinggir jalan. Nah, si pelaku ini kembali ke KP untuk mengambil plastik yang berisikan emas di dalamnya dan kemudian melarikan diri. Nah, selang sekitar 10 menit, si korban ini kemudian kembali menggunakan becak dalam keadaan sadar dan panik, menanyakan kantung plastik itu, keberadaan kantung plastik itu. Nah, di sanalah menurut dari karyawan KP itu, dia sadar bahwasanya dia telah menjadi korban hipnotis. Begitu Bang Tajli dan juga Ica. Berarti Bang Alfiansyah itu dihipnotisnya berarti nggak di kafe itu lah ya? Berarti di kafe itu dalam keadaan yang sudah terhipnotis gitu? Ya, menurut pengakuan dari si anak dari ibu itu yang didapat oleh karyawan ini mengatakan bahwasanya memang diduga ibu itu sudah dalam keadaan dihipnotis ketika diajak ke kafe itu. Nah, menurut dia juga si ibu ini seperti seorang pedagang makanan karena memakai pakaian ketika tiba di situ memakai pakaian masak begitu yang apa sih namanya itu celemek gitu. Ya, celemek. Alfiansa, apakah saat ini sudah diketahui apa saja kerugian dari korban? Ya, untuk kerugian sendiri belum kita ketahui detailnya. Namun menurut dari karyawan ini yang didapat dari anaknya itu dia kehilangan emas yang ada di tangannya. Itu pun tidak tahu kita persisnya apakah itu cincin ataupun gelang. Namun menurut anaknya itu waktu bertemu dengan pelaku ini, si pelaku ini meminta emas agar emas yang dipakai di tangannya itu agar dilepas begitu Bang. Ada nggak penuturan dari anak korban ini apa sih hubungan mereka atau kenal di mana dengan pelaku? Ya, informasinya katanya si pelaku ini yang mendatangi korban dan mengajak si korban ini untuk bercerita. Awalnya mereka itu tidak saling kenal Bang, menurut informasinya Bang. Apakah saat ini korban sudah membuat laporan ke polisi? Ya, terkait hal itu sepertinya sudah ya Bang, karena kata karyawan kafe itu setelah pasca kejadian sudah 3 kali Bang polisi mendatangi ke lokasi dan juga mengumpulkan rekaman CCTV Bang, gitu Bang. Tapi sampai saat ini kita belum berhasil menemui korban ya? Ya, sampai sejauh ini Bang kita masih mencari tahu keberadaan korban untuk mengetahui bagaimana sih kronologis dari dugaan kasus hipnotis ini Bang, begitu Bang. Oke, Alfiansa mungkin bisa ditindaklanjuti dari informasi kepolisian ya, bagaimana nanti perkembangan kasus ini. Terima kasih. Tapi Bang bentar dulu. Oke. Masih ada nanya nih. Itu kan anaknya datang tuh Bang. Anak itu datang setelah berapa waktu setelah kejadian itu Bang? Ya, selang waktu sekitar beberapa jam lah itu. Oh, berarti di hari yang sama ya? Ya, di hari yang sama setelah si ibu ini pulang ke rumah dan mungkin menceritakanlah ke peristiwa itu kepada anaknya, sehingga anaknya tuh mendatangi juga lokasi untuk mencari tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi. Anaknya itu datang ngapain aja Bang? Nanya kayak apa aja nih tanya sama orang kafenya itu? Ya, nanya lah kan karena baru kehilangan emas, jadi ya ditanya lah bagaimana kronologis dan juga dia melihat rekaman CCTV bahwasanya benar ibunya itu pergi bersama seorang laki-laki ke sana dan mengaku dihipnotis gitu. Namun kita tidak sempat juga ya ketemu sama anaknya ya? Ya, tidak sempat juga Bang, karena kejadiannya itu kan hari Minggu lalu Bang, dan anaknya itu datang di hari Minggu kemarin Bang. Anaknya itu datang sama ibu itu tadi atau sendiri Bang? Menurut pengakuan dari karyawan itu datangnya sendirian. Oke, berarti ibu tadi nggak ikut lagi ya? Oke. Alfiansa, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Ika dan juga Bang Tajli. Oke. Miris ya Bang? Ya, dan
dia anaknya juga datang ke situ sendiri ya, berani setelah juga, ada ya. kejadian itu ya. Seharusnya dia kayak jaga-jaga gitu kan, nggak tahu si pelaku ada. Atau komplotan misalnya, walaupun sebenarnya enggak. Orang tuh belum kenal loh bang, ibu itu sama si pelaku ini. Bisa-bisanya ya dibawa dia pergi dan ibu itu nurut Lagi gitu. pakai celemek. Lagi pakai celemek. Iya. Kan tapi kalau bisa jadi kan ibu itu lagi kerja gitu ya kan. Terus abang tuh datang. Iya, lagi misalnya jual sarapan gitu kan. Didatangi kayak mau beli, tiba-tiba dihipnotis. Dibawa. Iya. Dan itu kan dia emas tuh ya bang. Coba lah, dari mana si pelaku tahu kalau ibu itu punya emas sebanyak itu? Dan gitu? dia mencuci pikiran ibu itu untuk membawa emas. Ada emas di dalam ditaruh rumah di gitu. plastik loh Iya. itu emas yang bukan yang dari tangan dia gitu kan. Tapi bisa jadi juga ibu-ibu itu make emas itu gitu ya kan. Makanya dia tahu si ibu ini punya emas karena kan orang tuh belum kenal tuh. Dan jadi buat para tribuners juga jangan terlalu mencolok gitu ya Iya, bang ya. itu beberapa kali di imbauan dari kepolisian supaya jangan terlalu mencolok kalau pakai perhiasan. Karena itu bisa jadi sekedarnya mengundang saja. kejahatan. Iya, bener. Apalagi waktu jualan kan banyak tamu yang Iya, tidak kita bener. kenal gitu. Oke. Itu tadi berita pertama, mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut dari kepolisian gimana perkembangan kasusnya. Oke, bisa segera dapat juga pelakunya. Iya, masih muda loh. Iya. Oke bang, kita lanjut ke berita kedua nih bang. Iya. Berita kedua tuh ada Kapolda Sumut Irjen Pancaputra Simanjuntak mencopot jabatan Kapolsek Pancur Batu nih bang. Kompol Erianto Ginting dan jabatan Kadit Reskrim AKP Amir Sitepu. Pencopotan itu tertuang dalam surat telegram. Nah dalam surat itu Kompol Erianto Ginting dicopot ke Divisi Pelayanan Markas Kepolisian atau Yanma dalam rangka pemeriksaan. Ya, sepertinya kayak beruntun sekali nih Kapolda Sumut mendapati kejahatan anak buahnya. Iya, kayaknya beberapa waktu belakangan ini polisi-polisi di Sumut lagi bermasalah ya bang. Ada aja Kayak gitu. kemarin yang terakhir kan yang terlibat perampokan 3 oknum itu kan. Masih hangat lagi. Dan itu kabarnya pengguna narkoba kan? Iya, kabarnya itu, tapi masih juga kita tunggu penyelidikannya kan. Ini kemudian satu paket Kapolsek Pancur Batu sama Kanit Reskrimnya dicopot karena menyelewengkan dana penyidikan nih bang. Bulan 7 tahun 2022 nilainya itu kurang lebih 31 juta rupiah. Iya, palar kali ya, 31 juta pun rela. Iya, jadi bermasalah kan sekarang. Nah, jadi untuk info lebih lanjutnya nih bang, kita tengok dulu video yang satu Boleh. ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak soal telegram pencopotan Kapolsek Pancur Batu dan kanitnya Pak? Ya, baik, perlu kami jelaskan kepada rekan-rekan media bahwa kemarin ada surat telegram Bapak Kapolda Sumut tentang mutasi personil, ya, Kapolsek Pancur Batu dengan Kadit Reskrimnya, dan ini merupakan tindak tegas Bapak Kapolda dalam rangka untuk mendisiplinkan setiap anggota Polri yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Kabarnya saat ini masih di dalam rangka pemeriksaan Pak ya? Benar sekali bahwa yang bersangkutan masih dalam proses periksa di Bitpropam Polda Sumatera Utara. Sementara dugaan apa Pak? Terkait pencopotan itu Pak? Pencopotan sementara dugaan adanya penyelewengan dana penyidikan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oke, jadi itu penjelasan dari pihak kepolisian ya bang. Iya. Nah, untuk info lebih lengkapnya lagi, sekarang kita sudah terhubung sama wartawan kita Bang, siapa Bang namanya? Freddy. Bang Freddy. Freddy Sambo. Halo Bang Freddy. Ya, halo selamat sore Bung Fazli dan juga Pak Risha. Iya. Iya, Freddy, ini kan kita termasuk info yang mengejutkan juga ya. Kapolsek dan kanitnya sekaligus dicopot dan dipindah ke Yanma. Nah, apa tadi, penyelewengan dana yang seperti apa nih modusnya yang dilakukan Kapolsek beserta kanitnya? Ya, jadi menurut informasi dugaan penyelewengan ini adalah tidak disalurkannya Bang dana penyidikan yang seharusnya diserahkan kepada para penyidik untuk biaya operasional oleh Kapolsek Pancur Batu. Jadi dugaannya seperti itu, dan
total uang yang diduga diselewengkan dari uang penyidikan itu berjumlah sekitar 31 juta sekian gitu Bang. Nah itu uang itu kalau tidak salah itu harusnya disalurkan pada bulan Juli lalu. Jadi seperti itu Bang dugaan penyelewengannya, dan sebenarnya bukan itu saja. Menurut informasi yang kita dapatkan soal pencopotan ini ya. Dan yang terakhir adalah soal tahanan yang tewas gantung diri di dalam sel beberapa waktu lalu. Itu karena ada dugaan kelalaian dari para polisi karena membiarkan orang yang akan ditahan itu dalam sel membawa sarung. Nah seharusnya kan tidak boleh, jadi ada dugaan kelalaian begitu. Nah menurut catatan juga soal dana penyidikan ini sebenarnya itu kalau jika di total keseluruhan adalah 5,53 triliun untuk secara keseluruhan polisi, tapi belum diketahui karena itu kan dibagi lagi per Polda dan Polres lalu hingga ke polsek-polsek begitu Bang. Nah, mengenai tahanan yang tadi apa tadi penjelasannya? Gantung diri dia. Dibenarkan bawa sarung dan akhirnya gantung diri. Jadi kemarin tuh memang sempat ada terduga maling yang diamankan oleh warga Pancer Batu. Nah kemudian setelah diamankan warga dan dikepung warga diserahkan ke Polsek Pancer Batu. Kemudian di tengah pemeriksaan penyidik yang memeriksanya itu enggak makan dulu lah gitu kan. Nah kemudian si terduga pencuri ini dijebloskanlah ke dalam sel untuk sementara si penyidik tadi itu makan. Nah tanpa dia sadari bahwa si tahanan itu tadi sudah masih membawa sarung yang dibawa sejak awal di lehernya. Kemudian setibanya ia selesai makan dan kembali ternyata tahanan itu sudah gantung diri di jeruji sel itu. Jadi ada dua permasalahan yang diduga kuat memicu pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Pancer Batu, begitu Bang. Tapi untuk penyelewengan dananya dugaannya hanya bulan 7 ya sampai saat ini yang disebutkan. Iya, dugaannya seperti itu Bang. Di bulan 7 totalnya itu sekitar 31 juta sekian. Gitu Bang. Seharusnya diserahkan tapi tidak diserahkan atau lambat lah. Oke, itu kan bulan 7 ya kan Bang? Kan udah lama tuh, kenapa baru sekarang terungkap ya? Bang Freddy. Iya, jadi memang ada berbagai macam sumber yang mengatakan bahwa memang ini baru terungkap karena ada seseorang di dalam itu yang juga membocorkan lah begitu informasi dan penyidikan itu yang diselewengkan oleh Kapolsek. Makanya ketika ini mencuat dan kurang lebih selama hampir 2 minggu mencuat, kemudian langsung dicopot Kapolsek dan Kanit Reskrimnya begitu Risya. Ya, untuk jabatan baru dari Kapolsek dan Kanit Reskrim ini apa nih Freddy? Jadi sekarang ini untuk jabatan barunya diisi oleh polisi berpangkat AKP Bang dari Polda Sumut. Sementara untuk Kanit Reskrimnya itu sampai saat ini masih kosong, belum ditunjuk siapa penggantinya. Nah kemungkinan biasanya jika Kanit Reskrim dicopot dan belum ada penggantinya di dalam surat telegram itu, biasanya panitnya yang akan mengisi sebagai pelaksana kanitnya Bang, gitu Bang. Ya, untuk jadi secara resmi memang masih kosong. Untuk Kapolsek dan Kanit ini dimutasi kemana Freddy? Ke Yanma Polda Sumut Bang, ke pelayanan markas dua-duanya ya? Jadi memang biasanya jika polisi yang bermasalah itu memang ditaruh ya, atau ditaruh di Yanma itu biasanya banyak lah tugas-tugas Yanma itu. Kalau dibilang dibuang lah tugas. Taruh di Yanma emang. Pelayanan masyarakat ya. Pelayanan markas Bang. Masyarakat. Oh Bang, itu tadi untuk yang maling yang baru masuk terus digantung diri. Berarti dia baru masuk beberapa waktu menjadi tahanan dia langsung bunuh diri dan meninggal Bang. Halo Bang Freddy. Ya, tampaknya jaringan kita terputus dengan Freddy. Oke, masih nggak bisa ya Bang ya. Iya, kita masuk ke berita ketiga nih. Sekaligus berita terakhir kita. Iya. Nah, di berita ketiga Bang ada nih seorang balita. Ya, termasuk headline kita di Selamat Sore Medan ini.
kasus yang sangat miris ya, seorang balita ikut dianiaya oleh 2 orang OKP. Masih 1 tahun loh bang. Iya, sehingga mengalami pendarahan di hidung dan kedua orang tuanya juga dianiaya juga. Dan sebelumnya juga diancam akan dibunuh. Nah jadi ini kabar-kabarnya tentang tanah ini bang, masalahnya. Nah tapi untuk informasi lebih lengkapnya kita bisa tengok video yang berikut ini. Kami tanah mama kami. Tanah garapan ini. Kau itu tanah garapan. Kenapa nggak kau campuri? Hah? Semua ini tanah garapan. Kenapa nggak kau campuri? Tanya dulu. Jawab dulu. Tanah mama kalian di sini. Tanah garapan ini. Tanah garapan kau. Tanah SPTPN ini. Ya kalau tanah garapan, kenapa kalian bela ini yang salah ini? Ini salah. Ada masih kwitansi fotokopi 18 juta tertulis. Tanah kami. Dari mana jalannya? Mana suratnya? Mana suratnya? Mana suratnya? Mana suratnya? Tunjukkan sama aku. Kami nggak ada urusan sama Biar ini ada kerekam ini. Biar aja buat kapan dia gak kena. Kapan kau mau kena? Kapan kau? Gak gentar aku dari Medan aku. Kau kan gak apa-apa, nonton aku. Iya, sana main saya. Kau sama aku sama kau. Gak ada urusanku sama kau. Urusanku sama si Odi. Bertahu kau. Duh, ada itu bang, kasian Itu kali tadi. dia. Ada ungkapan di situ bahwasannya ini tanah garapan dan si korban bilang ini tanah bapakku Iya. katanya. Tadi dia ada menyebutkan ada suratnya 18 juta ya di situnya. Akta jual belinya Iya. mungkin ya. Untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, Edward. Halo Bang Edward. Halo Bang Dudley. Iya. Edward, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologi hingga terjadinya dugaan penganiayaan yang dialami oleh Pak Sutri dan anaknya ini. Silakan Edward. Ya Bang Tajik. Jadi sebelumnya pada Selasa lalu ya, ada seorang yang terduga suruhan oleh Mak Minaria yang mendatangi tanah milik dari seorang pasangan suami istri dengan anaknya. Jadi mereka datang dan mengintimidasi untuk segera dilakukan mereka untuk pindah dari 2 OKP yang diduga 2 OKP ini menyuruh pasangan suami istri tersebut untuk pindah dari tanah tersebut karena menurutnya tanah tersebut adalah tanah garapan. Dengan pengakuan dari pasangan suami istri tersebut, mereka adalah itu adalah tanah milik mereka yang sebelumnya dari 2007 sudah dikelola oleh keluarganya atau dari ayahnya. Jadi pagi hari Minaria dengan si 2 OKP tersebut mendatangi dan sempat terjadi adu mulut dan akhirnya terjadi penganiayaan oleh seorang balita yang berusia 1 tahun yang berinisial FJP. Oke Bang. Akibat penganiayaan tersebut, si balita tersebut mengalami luka di bagian hidung, Bang. Oke Bang Edward. Ya, Nah itu penganiayaannya itu pas kapan? Itu kan ada video direkam tuh. Penganiayaannya itu setelah atau sebelum video itu direkam? sebelum video itu direkam, Bang. Sebelum video itu direkam tadi udah dianiaya nih ya. Nah itu kok bisa sampai jadi penganiayaan dan bisa ke anak bayi itu Bang, ke balita itu gitu? Jadi menurut sang ibu, bayi tersebut si FDP kan digendong ibunya tuh kan Kak. Jadi sempat terjadi senggol-senggol badan, penganiayaan dari si 2 OKP ke si ibu mengenai anak itu Kak. Oh berarti si bayi ini posisinya digendong sama ibunya dan si pelaku itu menganiaya ibunya gitu ya Bang ya? Iya, sempat terjadi penganiayaan bro. Oke. Untuk lokasi lahan yang diperebutkan ini sudah ada rumahnya atau lahan kosong aja, Edward? Itu sudah ada rumah itu milik dari si pasangan suami istri dan anak itu Bang. Mereka tinggal di situ atau gimana Bang? Tinggal di situ Bang. Oh berarti emang rumah mereka ya? Iya. Untuk saat ini bagaimana proses hukumnya, Edward? Apakah korban Jadi sudah prosesnya, melaporkan? Mereka sudah melapor ke Polsek Patumbak, cuman Patumbak mengarahkan ke Polrestabes. Dan saat ini kemarin kita konfirmasi dari pihak Polrestabes
bahwasanya mereka akan melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi, Bang. Untuk anak korban bagaimana saat ini kondisinya? Kondisinya sudah membaik, Bang. Masih lagi dalam proses pengobatan, Bang. Sampai masuk dirawat nggak bang? Oh enggak, Kak. Dirawat di rumah mereka. Oke. Ya. Nah tapi di situ tadi di videonya itu nggak ada nampak suaminya ya bang? Ada? Mama Kak, bisa juga enggak? Dia yang merekam videonya. Oh bukannya si ibu Yang yang merekam? dari ayahnya, Bang. Oh ayahnya. Oh, iya. Ayahnya si suaminya yang merekam ya bang ya? Di Lupi itu, Bang. Iya. Di live. Oh oke. Ini pelakunya siapa bang? Orang suruhan atau gimana? Orang suruhan dari Minaria. Jadi Minaria ini perempuan yang mengaku tanah itu miliknya gitu. Oh. Jadi dia menyuruh 2 orang untuk mengintimidasi dari keluarga si itu, Kak. Edward, ada nggak informasi yang lebih jelas yang mungkin bisa menjadi penengah itu sebenarnya memang tanah garapan atau memang ada hak miliknya? Karena kan bisa jadi bang si orang suruhan ini datang ke situ marah-marah tapi dia bawa surat misalnya bawa bukti gitu. Ada nggak bang? Jadi keluarga GV ini yang pemilik tanah mengaku mereka punya tanah tanda tangan dari camat gitu, Bang. Dibawa itu suratnya pada saat itu bang? Enggak, Kak. Jadi berarti tangan kosong mereka ya? Karena mereka takut untuk ketika nanti ditunjukkan surat itu mereka si terduga 2 OKP ini mengambil gitu atau nggak ada alasan sih bang, fotokopi bisa, ya kan? Berarti mereka tangan kosong ya bang ya, nggak bawa bukti apapun gitu, kayak hanya koar-koar gitu aja ya? Karena si Minaria dengan 2 OKP mendatangi lokasi tanah yang di tanah itu kan ada rumah mereka gitu, Kak. Jadi mereka datang langsung ke rumah itu. Oke, Edward, terima kasih atas laporannya. Siap, Bang. Selamat sore. Selamat sore bang. Selamat sore, Kak. Iya, ini sertifikat camat ya. Kalau pengakuan dari korban, dia sudah mengantongi sertifikat camat. Cuma dari keterangan OKP-nya itu lahan garapan. Jadi yang betul yang mana sekarang bang? Memang perlu juga dikonfirmasi ke BPN juga atau ya status kepemilikan tanah ini bagaimana? Karena tanah ini sesuatu yang pelik ya persoalannya. Kadang sudah ada pun rumah bangunan, kemudian ada pun sertifikatnya, bisa jadi orang datang bawa sertifikat yang sama gitu, dengan nama yang berbeda. Berarti surat camat ini nggak begitu kuat itu? Gimana? Yang dari camat ini tadi yang dipunyai sama si ibu. Kalau tingkat akurasinya itu yang lebih grade-nya lebih atas itu dari BPN memang. Dia SHM kan. Tapi dia nggak punya pun, maksudnya nggak ada di dia sama-sama ya? Kalau yang dari OKP tadi mengakunya tidak punya surat, bahkan dia bilang ini lahan garapan, mau dikuasai dengan cara kekerasan kan berarti. Kayak gitu. Dan orang suruhannya juga nggak ada bawa apa-apa juga ya kan, bisa-bisanya dia kayak tiba-tiba langsung menghajar. Semoga ini adalah pencerahan dari pihak kecamatan gitu kan, supaya tidak menjadi intimidasi juga setiap saat bagi korbannya. Dan dia udah diancam kan bang? Iya, dan juga ada 2 pasal tadi kan, penganiayaan dan pengancaman. Apalagi kayak sampai anaknya udah pernah terluka juga. Takut juga orang tuh kan yang aturannya kayak tinggal ada mayem di rumah itu kayak jadi ada suatu ancaman, jadi takut. Iya, udah nggak betah rasanya. Ya begitu, semoga cepet kelar deh masalah ini dan si keluarga ini bisa hidup dengan tenang gitu bang di rumah. Merasa aman. Apalagi korbannya sampai anak bayi anaknya umur ada kena loh 1 tahun, berdarah hidungnya tadi kan, kayak walaupun ya mungkin siapanya tuh nggak sengaja kali ya bang. Nggak sengaja, nggak mungkin lah kan menganiaya anak kecil gitu, masih ada ayahnya di situ. Ya itu tadi Tribuners 3 berita kita hari ini. Yang pertama tadi ada berita soal hipnotis. Iya, hipnotis ibu-ibu. Kemudian soal pencopotan Kapolsek dan Kanitnya di Pancur Batu. Dan yang ketiga soal penganiayaan. Tapi itu bisa disebut penganiayaan nggak sih bang? Tergantung penyidikan gimana nanti, ada unsur sengaja atau memang tidak sengaja gitu kan. Niatkan apa enggak gitu ya ke si anak ini. Mungkin kalau kasih orang tuanya ya udahlah. Udah biasa itu kan, mungkin ada orang apalagi kayak gitu OKP gitu kan. Rebutan tanah apa, bawa kelewang tadi atau apa tadi? Iya, kayak bawa kayak gitu. Pedang-pedang gitu kan.
Tuh nggak kena. Seram kali nyawa taruhannya. Oke, itu aja. Kalau Tribuners mau berita-berita terupdate dan terkini, langsung saja kemana, Ica? Boleh ke portalnya Tribun Medan. Apa itu? Portalnya? medan.tribunnews.com. Bisa juga di media sosial kita, ada Instagram, Ada Facebook, Twitter, Ada ada TikTok. YouTube, ada snack video juga. iya ada banyak pokoknya. Dan bisa baca e-paper juga kan bang. Oh iya betul. Atau yang suka koran cetak gitu ya, tapi pengen nengok di HP. Baik, udah nih bang, habis Udah, bang. habis. Oke Tribuners, jadi itulah tadi 3 berita untuk koran besok hari ini. Koran besok. Koran besok. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Host koran besok dibawa Selamat sore Medan jadi ke bawah ya. Besok Oke, itu nge-host aja. juga. Saya Tadli dan Saya Risha pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Medan. Salah dengan ya.